Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Istriku Bukan Manusia Kuntilanak Merah bagian ketiga. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya langsung, akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Melihat Itis dan Revan yang sudah mabuk, Dedi memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dengan terhuyung-huyung akibat setengah mabuk, ia melangkahkan kaki menuju motornya. Namun betapa kagetnya ia ketika melihat Lita sedang berdiri di samping motornya. "Bagaimana kamu bisa di sini?" Kayaknya aku sudah mulai mabuk." "Hei, ini kamu Lita dan aku yang mabuk." Lita hanya diam sambil menatap Dedi. Dedi lantas menyalakan motor dan pergi meninggalkan Lita begitu saja. Sampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya dan merobohkan diri di atas ranjang. Saat hampir tertidur, ia merasakan ada sesuatu yang merayapi wajah sekujur tubuhnya. Dibukanya mata dan melihat banyak belatung hidup mondar-mandir di atas wajah dan seluruh badannya. Dia kaget setengah mati, lalu dengan terengah-engah ia bangkit dan membersihkan tubuhnya dari belatung-belatung itu. Ia mulai mencium bau amis menyengat dalam kamarnya. Ditengadahkannya kepalanya ke atas dan ia mendapati sosok kuntilanak merah dengan kedua tangan dan kaki menempel di atas lonteng kamarnya. Sosok itu lalu melompat menindih Dedi dan belatung-belatung serta darah dari mulutnya berjatuhan di atas wajah Dedi, terlebih di atas mulutnya. Lalu dari mulut kuntilanak itu keluar ular cincin berbisa dan merayap di atas tubuh Dedi. Dedi lalu berontak dan hendak melarikan diri keluar dari kamar. Kuntilanak itu merayap di dinding tembok dan melompat menutup pintu keluar agar Dedi tidak bisa keluar. Dedi yang sangat kalut mendorong kuntilanak itu dan berhasil keluar dari kamarnya. Saat membuka pintu keluar dari rumah, Dedi kaget melihat Lita di depan pintu. "Lita," ucap Dedi dengan napas memburu. Dia membalikkan kepalanya ke belakang dan tidak menemukan ular cincin tadi, melainkan hanya Mita yang kini di hadapannya. "Mau kemana? Mengapa kau menakutiku?" Lita diam dan berjalan masuk ke dalam rumah. Lalu pintu pun tertutup sendiri. "Mengapa kau menakutiku? Ini baru permulaan. Apa maksud kamu? Aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Jangan mengalihkan pertanyaanku. Maksud kamu apa?" "Aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Tapi aku sudah makan. Aku ingat tadi siang kamu berkata sangat menyukai masakanku dan ingin memakannya lagi ketika sudah pulang. Tapi aku sudah makan. Aku membuatnya khusus untukmu," ujar Lita dengan tegas. Dengan terpaksa Dedi menuju meja makan. "Aku makan sedikit saja ya, soalnya sudah kenyang." "Baiklah." Dengan cepat Dedi melahap makanan yang tersedia di atas meja makan. "Enak sekali masakanmu," sahut Dedi sambil mengunyah cacing-cacing hidup yang tidak disadarinya. "Mau tambah?" "Boleh." Lita pergi ke dapur dan membawa sepiring lauk dan menghidangkannya kepada Dedi. Mungkin karena kelaparan, Dedi menyantapnya dengan rakus. Nampak dia memakan makanan tersebut dan tidak diduganya adalah rambut-rambut yang bercampur dengan daging mentah penuh darah di piring
yang tidak tersisa. Habis, mau tambah lagi? Cukup, aku sudah kenyang. Aku pergi ke kamar dulu, mau beristirahat. Baru ingin melangkahkan kaki ke kamar, handphonenya berdering. Halo, halo sayang, ayah masuk rumah sakit. Bisa datang ke sini, jawab Ani dengan nada sedih. Apa? Di rumah sakit mana? Dan di ruangan apa? Ayah dirawat di rumah sakit kota, di ruang Melati nomor 28. Oke, aku segera ke sana sayang. Mau kemana kamu? Aku mau keluar sebentar, ada urusan mendadak. Dedi lantas langsung meninggalkan rumah dan menuju ke rumah sakit. Setibanya di sana, Dedi langsung menelusuri koridor-koridor untuk mencari ruangan tersebut. Setelah melihat ruangan tersebut, Dedi langsung masuk ke dalamnya. Sayang, terima kasih sudah datang, ucap Ani melihat Dedi masuk. Bagaimana keadaan ayah? Dokter bilang jantung ayah kumat. Ayah baru selesai minum obat dan beristirahat. Biarkan ayah istirahat. Ayo kita ngobrol di luar saja agar tidak mengganggu ayah. Iya, aku takut ayah seperti ini karena mungkin sebenarnya masih menentang pernikahan kita. Mungkin dia terpaksa merestui hubungan kita. Sayang, lihat aku. Kamu jangan berpikiran seperti itu. Mungkin karena ayah sudah terlalu tua kan? Tapi sayang, kalau ayah kenapa-kenapa, bagaimana? Aku takut. Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Sebaliknya, kamu berdoa biar ayah segera sembuh, ucap Dedi sambil merangkul tubuh Ani dengan lembut. Dari dalam kamar tempat ayah Ani beristirahat, tiba-tiba muncullah sosok makhluk yang diketahui sebagai sosok kuntilanak merah. Lalu ia mendekat ke tubuh ayah Ani. Dibukanya mulutnya lebar-lebar dan keluar seekor ular. Ular itu lalu merayap ke arah leher beliau, lalu melilit lehernya dan sangat kuat. Ayah kaget lantas terbangun dan mencoba memberontak. Namun lilitan ular tersebut sangat kuat sehingga ayah Ani dalam kondisi lemah, tak berdaya, tak sanggup melawannya. Dalam hitungan menit ayah Ani kehilangan nyawanya dengan sangat mengenaskan tanpa diketahui oleh Ani dan Dedi. Setelah itu ular tersebut melepaskan lilitannya dan masuk kembali ke mulut kuntilanak itu. Sayang, aku ke dalam sebentar ya untuk melihat kondisi ayah. Iya sayang. Saat Ani masuk ke dalam kamar, dia sangat kaget melihat kondisi ayahnya sudah merenggang nyawa dengan mata yang melotot dan mengeluarkan lidahnya. Sangat mengenaskan. Ayah, bangun, bangun ayah, teriak Ani histeris sambil menangis. Dedi yang kaget langsung berlari masuk ke dalam ruangan. Setelah melihat kondisi di dalamnya, dia langsung berlari keluar ruangan untuk mencari suster dan dokter. Dok, tolong dok, ikut saya. Dedi dan dokter yang ditemuinya berlari ke dalam ruangan dan memeriksa keadaan ayah Ani. Kami mohon maaf, ayah Anda telah tiada. Tidak, dok, bangunkan ayah saya dok, saya mohon. Dedi memeluk dan menenangkan kekasih hatinya yang sedang terpukul. Akhirnya tua bangka ini mati juga tanpa perlu berbuat banyak. Sekarang tidak ada lagi yang menghalangi langkahku untuk menikahi Ani, batin Dedi dengan liciknya. Sayang, ikhlaskan ayah ya. Ini memang sudah menjadi ajal ayah. Kamu yang kuat dan aku yang akan selalu menemanimu. Ani hanya bisa menatap ayahnya dengan terisak. Dia begitu lemah melihat sosok yang paling
dicintainya telah meninggalkan dirinya selamanya dengan sangat tragis. Dedi lantas membantu Ani mengurus segala keperluan untuk membawa jenazah ayah Ani untuk dipulangkan ke rumah duka. Di rumah duka, Dedi kaget melihat Lita sedang berdiri di samping jenazah ayah Ani sambil menatap Ani dalam-dalam dengan tajam. Apakah ini perbuatan Lita? Batin Dedi penuh tanya. Beberapa hari kemudian ayah Ani dikuburkan. Dedi masih setia menemani kekasihnya. Sayang, di depan kuburan ayah kamu, aku ingin agar kita segera melangsungkan pernikahan kita. Tega sekali kamu. Ayah baru saja dikuburkan. Tanah di makam ini masih basah. Aku masih sangat berduka. Maaf sayang, jangan salah paham. Aku hanya ingin selalu menemanimu. Ani hanya terdiam sambil terus menangis di depan pusara ayahnya. Ayo kita pulang, biar kamu bisa istirahat. Dedi lalu merangkul Ani ke dalam mobil miliknya dan mengantar Ani pulang ke rumah. Sesampai di rumah Ani, Dedi pun pamit pulang. Sayang, aku pulang dulu ya. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tinggal sendiri. Iya, tidak apa-apa sayang. Maafkan aku yang tadi memarahimu di makam ayah. Terima kasih selalu ada buat aku. Iya sayang. Dedi mengecup kening Ani lalu pergi meninggalkan rumah itu. Ani yang sendiri di rumah tiba-tiba kaget merasakan sesuatu yang berjalan melewati belakangnya dan seperti masuk ke dalam kamar milik ayahnya. Siapa di situ? Halo, halo, apakah ada orang? Secara perlahan dia melangkahkan kakinya mendekat ke pintu kamar ayahnya yang terbuka. Saat ingin masuk dia kaget ketika melihat seekor kucing yang berlari keluar dari kamar ayahnya. Ternyata cuma seekor kucing. Lalu dia masuk ke dalam kamar dan duduk di kasur milik ayahnya sambil memeluk selimut yang sering dipakai ayahnya sambil meneteskan air matanya. Prang! Tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya dengan keras. Ditambah foto ayahnya terjatuh di meja kecil di samping kasur hingga menyebabkan kaca dari bingkai pecah berantakan. Ani yang ketakutan berlari menggapai gagang pintu mencoba membukanya. Namun pintu tersebut seolah dikunci dari luar. Suasana makin mencekam saat tiba-tiba lampu di dalam kamar padam dengan sendirinya. Dan dia mendengar suara-suara orang yang sedang tertawa sambil memanggil-manggil namanya secara perlahan. Ani, Ani. Suara tersebut entah datang dari mana arahnya, namun menggema ke seluruh isi kamar. Tolong, tolong, tolong. Dia berteriak sekencang mungkin, namun tidak ada yang dapat dimintai tolong. Sebab ia hanya seorang diri di dalam rumah. Dia hanya bisa duduk membungkuk dan menangis sambil kedua tangannya menutup kedua telinganya. Tiba-tiba Dedi datang dan mendengar Ani menjerit-jerit dari dalam kamar. Ia mencoba membuka pintu, namun tidak bisa. Ia lantas mencoba mendobrak pintu tersebut. Akhirnya pintu pun terbuka. Dan ia lalu mencoba meraih Ani, lalu dirangkulnya dengan erat. Kamu kenapa? Kamu tidak kenapa-kenapa sayang? Tanya Dedi sambil memeriksa sekujur tubuh Ani dengan melihat ke dalam kamar. Sayang, aku takut. Bukannya tadi kamu sudah pulang? Ada apa sebenarnya? Apa yang kamu takutkan sayang? Aku putar balik ke sini karena melupakan dompetku. Sesampainya di sini aku mendengar kamu menjerit dan menemukannya seperti ini.
Aku baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Malam ini kamu menginap di sini ya? Aku takut sekali, ucap Ani ketakutan. Sudah, jangan dipikirkan. Mungkin hanya halusinasimu saja. Baiklah sayang, malam ini aku nginap di sini. Ini bukan halusinasi. Semua yang terjadi begitu nyata. Iya sayang, jangan takut. Malam ini aku akan menjaga kamu. Malam pun tiba, hanya mereka berdua di rumah besar itu. Ani pun kini telah tidur dan Dedi duduk di samping kasur menjaga kekasih hatinya yang sedang pulas tertidur. Beberapa saat akhirnya Dedi pun merasakan kantuk yang memaksa dirinya untuk tidur. Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Ani pun terbangun dari tidurnya karena kehausan. Ia melihat Dedi yang tertidur pulas di atas kursi. Karena kasihan, lalu ia mengambil selimut tebal dan menyelimutinya. I love you, ucap Ani sembari mengecup bibir Dedi. Tiba-tiba nampak sosok laki-laki berbadan tambun dengan kepala tertutup kain putih berdiri di depan pintu kamarnya yang tidak tertutup. Dari tubuh dan pakaiannya yang dikenakan, tentu Ani sangat mengenal sosok itu. Ayah! Sosok itu lantas berjalan perlahan. Sontak Ani pun langsung mengikuti sosok tersebut yang berjalan menuju ke ruang tengah. Sesampainya di ruang tengah, sosok itu berhenti lalu membalikkan badannya menghadap ke Ani. Sosok yang dikenal sebagai ayah Ani itu memegang lehernya seolah menahan sakit yang mencekiknya. Oh, ayah kenapa? Apa yang terjadi? Karena penasaran dengan apa yang mencekik ayahnya, Ani mendekat dan menarik kain putih yang menutupi kepala ayahnya. Dia begitu kaget dan jatuh tersungkur melihat seekor ular yang melilit leher ayahnya. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menjulurkan lidahnya ke arah Ani. Ia lantas berteriak dan menangis sejadi-jadinya hingga pingsan. Dedi yang tertidur akhirnya terbangun karena kaget mendengar teriakan Ani dan berlari mencari asal sumber suara tersebut. Dia lalu mendapati Ani yang sudah tidak sadarkan diri di lantai dan berusaha membangunkannya. Sayang, kamu kenapa? Lalu dia mengangkat tubuh Ani dan membopongnya ke dalam kamar serta merabahkan di atas ranjang serta menungguinya hingga Ani sadarkan diri. Syukurlah kalau kamu sudah siuman. Apa yang terjadi sayang? Ani hanya menangis sambil memeluk erat tubuh Dedi. Aku melihat ayah, lehernya dililit seekor ular. Aku pikir ayah ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Kamu yakin dengan apa yang kamu lihat? Dia ayahku, tentu saja aku tahu dan sangat yakin. Sekarang tidur ya. Maaf tadi aku ketiduran. Iya sayang, terima kasih. Aku jadi berpikir untuk segera mempercepat pernikahan kita. Aku takut sendirian. Kamu yakin? Terima kasih sayang. Mereka lalu saling membalas ciuman dan berjumbu menghabiskan malam dingin itu. Keesokan harinya Dedi kembali ke rumahnya. Di dalam rumah dia mencari sosok Lita, namun tak ditemuinya. Dia lantas mengangkat handphonenya dan menelpon Itis. Halo Tis, aku mau tanya sesuatu. Tanya apa bro? Aku ingat akan perkataanmu bahwa kuntilanak merah itu sangat jahat. Iya, bisa ceritakan sedikit soal mereka? Mereka itu tak sama seperti kuntilanak lainnya. Mereka tak segan untuk membunuh orang yang mereka membuat marah. Makanya aku pernah bilang, jangan pernah buat mereka marah. Iya bro,
Pak Gusti pernah bilang seperti itu. Mereka sangat kejam dan tak kenal ampun. Menurut para sesepuh dan cerita yang beredar, mereka itu seperti pemimpin dari kuntilanak biasa karena kekejamannya. Apakah kamu sering diteror? Kamu ingat tidak akan beberapa wanita yang berusaha mendekatiku? Yang sering aku ceritakan itu Nina, Leni, Erna. Tapi mereka kan sudah meninggal. Menurut kamu mereka meninggal karena apa? Mereka meninggal dibunuh kuntilanak merah. Hah? Serius bro? Tapi kamu kan yang menyarankan aku untuk pergi ke rumah Pak Gusti. Kamu juga tidak bilang jika harus menikah dengan kuntilanak. Kamu juga tidak bilang padaku kalau akan terjadi seperti ini. Jadi kamu mau menyalahkan aku bro? Sebagai sahabat, aku hanya kasihan padamu waktu dihina ayah Ani. Tapi bagaimana jika Ani terbunuh? Jika Ani mati, itu sudah menjadi takdirnya. Ingat, terkadang untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kita harus mengorbankan banyak hal, termasuk orang-orang yang kita cintai. Lihat kau sekarang, sudah bergelimpang harta kan? Psikopat kamu bro. Apapun yang terjadi, aku tidak mau kehilangan Ani. Pernikahan kami akan tetap diteruskan. Boleh-boleh saja. Tapi sepertinya yang aku bilang, kalian harus siap menerima teror. Dan yang paling parah adalah Ani nantinya. Bro, tolong jangan sampai Ani tahu semuanya. Soal ini aku minta maaf soal ucapanku tadi. Oke bro, aman. Kuntilanak lu cantik. Cantik sekali. Tapi kenalin dong. Dasar. Oke bro, sudah ya. Aku di pelabuhan, mau pulang kampung ke Rote dulu. Oke, hati-hati. Thank you. Dedi lalu menutup teleponnya dan melempar dirinya ke atas kasur empuk miliknya. Aku menunggumu sejak kemarin, sahut Lita yang tiba-tiba berdiri di depan Dedi. Sejak kapan kamu di sini? Ucap Dedi penuh kaget. Aku menunggumu sejak kemarin, ucap Lita mengulang perkataannya. Dedi yang mulai menyadari arah percakapan Lita hanya diam sambil menatapnya. Dedi, iya. Tiba-tiba mata Lita berubah menjadi merah dan darah segar mengalir dari matanya menelusuri sekujur tubuhnya hingga membuat lantai keramik putih bersih itu hampir dipenuhi darah segar dan kental. Lalu kuku-kuku di jarinya yang pendek perlahan mulai memanjang dan meruncing. Dedi yang ketakutan bangkit dari ranjangnya, hendak lari dari kengerian di depannya. Saat ingin berlari keluar, tubuh Dedi ambruk seketika akibat terpeleset genangan darah di lantai yang licin. Kini pakaian dan setengah badan dari tubuhnya bermandikan genangan darah. Lita lalu mendekatinya dan mengarahkan tangannya ke leher Dedi. Diangkatnya tangannya tinggi-tinggi sehingga Dedi terangkat sambil memegang tangan Lita, seolah berusaha menahan cekikan itu. Lita lalu mengembaskan tubuh Dedi ke arah tembok sehingga tidak sadarkan diri. Setelah lama tak sadarkan diri, akhirnya Dedi terbangun sambil menahan sakit di sekujur tubuhnya. Sakit sekali, ucap Dedi sambil memegang kepala dan lehernya yang terbentur keras di dinding kamar. Sambil menahan sakit, ia bersandar di tembok dengan kepala menengok ke kanan dan ke kiri, melihat sekelilingnya untuk memastikan Lita tidak ada di situ. Ia takut Lita akan muncul kembali dan menyerangnya lagi. Lalu ia menginjakkan kaki kanannya di lantai agar menjadi tumpuannya ia berdiri. Setelah berdiri dengan terseok, ia berjalan ke arah ranjang untuk meraih handphonenya.
Namun pandangannya teralihkan oleh sosok dari jendela kamar. "Apa yang kamu lakukan, Lita, di situ?" Nampak Lita sedang menari di bawah cahaya bulan purnama. Semakin dirasa aneh ketika Lita mulai melucuti gaun merah yang dipakainya, hingga tak ada sehelai benang pun yang membalut tubuh putih langsat itu. Seolah menyerap cahaya bulan, Lita mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan membiarkan cahaya dari bulan memandikannya. Lalu dari kejauhan tiba-tiba muncul beberapa sosok kuntilanak lainnya yang berbaju putih. Salah satu dari kuntilanak itu nampak sedang menggendong sesuatu, dan kuntilanak yang lain sedang memegang sesuatu pula. Setelah diperhatikan dengan seksama, kuntilanak itu sedang menggendong bayi merah yang baru dilahirkan, dan kuntilanak yang satu lagi dengan kedua tangannya sedang memegang ari-ari dari bayi tersebut yang masih dipenuhi darah segar. Kuntilanak yang sedang menggenggam ari-ari mulai membungkuk sambil menyerahkan ari-ari tersebut ke tangan Lita. Tanpa lama, Lita langsung memakan ari-ari tersebut hingga habis tanpa tersisa, lalu menjilati darah yang masih tersisa di tangannya. Dedi yang tak sanggup melihat pemandangan itu langsung memuntahkan isi perutnya. Kemudian sosok kuntilanak yang menggendong bayi mulai membungkuk dan menyerahkan bayi mungil itu ke tangan Lita. Terdengar suara tangisan panjang dari makhluk tak berdosa itu. Apalagi yang akan dia lakukan pada bayi itu? Batin Dedi cemas. Lita seolah mengendus-endus bayi tersebut, lalu memegang kepala bayi itu hingga kepalanya menggantung dengan posisi di bawah. Tangisan bayi itu semakin keras, seakan menyayat hati. Lalu tanpa ampun, Lita menghujamkan tangannya ke arah dada bayi tersebut hingga tembus ke punggungnya. Tampak Lita menggenggam sesuatu yang mana adalah jantung dari bayi itu. Oh, Dedi kaget setengah mati dengan apa yang dilihatnya, sehingga tanpa sadar mengeluarkan suara. Lita lalu memalingkan kepalanya ke arah suara di balik jendela dan mendapati Dedi yang sedari tadi sedang mengintip dirinya. Sadar karena dirinya ketahuan, Dedi mencoba bersembunyi di balik dinding dengan napas memburu karena ketakutan. Meski takut, Dedi masih dipenuhi rasa penasaran. Ia lalu mencoba mengadakan kepala secara perlahan ke arah jendela. Dedi luar biasa kaget ketika melihat Lita sudah berdiri tepat di depan jendela dengan masih memegang jantung dan mayat bayi tersebut. Dengan tersenyum sinis sambil menatap Dedi, Lita lalu memakan jantung bayi tersebut dengan lahap dan menelannya. Kemudian Lita melempar mayat bayi tersebut ke arah kuntilanak tadi dan dengan rakus memakan mayat bayi tersebut bersama-sama. Dedi hanya mematung dengan mulut terkancing, menatap kejadian memilukan dan mengerikan yang terjadi tepat di depan matanya sendiri. Tubuhnya baru bisa dipalingkan setelah mendengar suara handphone yang berdering di atas ranjangnya. Dedi lalu berusaha meraih handphone tersebut dan menjawabnya. Halo sayang, ucap Dedi sambil ketakutan. Sayang, kamu kenapa? Halo sayang. Sayang, jawab aku. Halo. Dedi makin ketakutan dengan tingkah Ani yang semakin aneh. Dia lalu menutup panggilan dan bergegas ke rumah Ani. Dia mencoba menatap ke arah jendela untuk melihat Lita. Namun Lita sudah tidak ada beserta dengan para kuntilanak tadi. Dia langsung bergegas keluar dari kamar agar segera pergi ke rumah Ani.
Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.